Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji, perkenalkan, nama saya Adelia Diasa Fitri, nomor induk mahasiswa 0621025198. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dari LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada hari Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 3A SDN Sumalawang dengan materi akhlak terpuji adalah kepribadianku, submateri berbakti kepada guru. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan uji kinerja PPG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
kepada guru. Nah, Bu Adel punya cerita ini anak-anak, coba didengarkan ya. Nah, masih semangat? Oke. Dahulu kala itu ada anak yang sangat pandai sekali. Namanya beliau itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini sangat menghormati gurunya. Nah, siapa gurunya namanya? Yaitu beliau bernama Imam Malik. Saat belajar, Imam Syafi'i ini selalu duduk dengan sopan, mendengarkan dengan sungguh-sungguh saat gurunya berbicara atau menjelaskan. Nah, ketika itu juga yang namanya Imam Syafi'i ini ketika lewat depan rumahnya tidak pernah menampakkan kakinya dengan suara yang keras. Jadi jalannya Imam Syafi'i itu pelan-pelan. Karena apa? Takut mengganggu gurunya istirahat. Nah, dari cerita ini apa yang dapat kita ambil? Coba gimana Imam Syafi'i tadi perbuatannya? Iya, ketika ada guru menjelaskan itu harus didengarkan. Terus apa lagi? Iya, berjalan pelan-pelan agar tidak mengganggu tidurnya. Coba diperhatikan. Nanti kalian perhatikan video ini. Tolong nanti disimak siapa saja yang berbakti dan siapa yang tidak berbakti. Oke, kita lihat. Alamak, cikgu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, Farhan. Cikgu, boleh kami bantu? Oh, boleh. Terima kasih ya. Sama-sama. Bangun. Assalamualaikum, cikgu. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Hai murid-murid, apa cita-cita kamu atau kerjaya kamu nanti? Farhan? Bila saya dah besar nanti, saya nak jadi guru. Bagus, Farhan. Saya nak jadi saintis. Mirul? Saya Beritahu cikgu, apa cita-cita kamu? saya nak jadi bomba. Wah, bagus tu Mirul. Bomba adalah salah satu pekerjaan yang sangat mulia, membantu masyarakat membantu kecemasan. Untuk mencapai cita-cita, kamu perlu berusaha dan belajar bersungguh-sungguh. Kami akan berikan tugas sepenuhnya ketika cikgu mengajar. Alamak! Selamat! Mirul! Oh, Jen! Awak buat apa di sini? Oh, awak penyuruh ya? Tak. Saya... Mirul, awak tak boleh lari dari guru. Kita kena hormati dan membantu guru. Saya risau dan seganlah. Tak mengapa, Mirul. Guru hanya memberi ilmu yang berguna kepada kita. Jadi, tak perlulah kita risau. Doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku kefahaman yang baik. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Mirul. Cikgu, biar saya tolong bawakan buku-buku tu. Wah, rajinnya kamu, Mirul. Saya ikhlas, cikgu. Baik, dari tayangan video ini apa yang dapat kita ambil hikmahnya? Membantu? Iya, membantu ibu guru. Jadi kalau ibu guru bawa sesuatu, ya tolong kita bantu bawakan. Tapi kalau bawanya berat, Bu, bagaimana? Ya kita bergotong royong dengan sesama teman. Oke. Terus Bu Adel di sini akan menjelaskan apa sih yang disebut berbakti kepada guru. Ada yang tahu nggak? Siapa yang tahu di sini apa yang disebut berbakti? Menghormati, menghargai, apalagi? Pinter, mengikuti ajaran guru. Jadi di sini penjelasannya berbakti kepada guru berarti menghormati, menghargai dan mengikuti ajaran guru sebagai bentuk penghormatan atas jasa mereka yang mengajarkan ilmu. Guru adalah orang tua kedua.
siswa. Guru adalah ahli ilmu. Coba ciri-ciri anak berbakti kepada guru. 1. Iya, kita kalau sama bu guru itu harus mendengarkan nasihatnya. Coba Mbak Sia sini, misalkan Mbak Sia itu tadi habis bicara dengan temannya ketika gurunya menjelaskan. Ini sebuah contoh, ya. Nah, kemudian Mbak Sia ini dipanggil sama Bu Adel. Mbak Sia sini, nah, Bu Adel memberikan nasihat kepada Mbak Sia. Mbak Sia, tolong didengarkan, kalau Bu Adel atau Bapak Ibu guru yang lain itu menjelaskan. Jadi didengarkan nasihatnya dan dipatuhi perintahnya, dilaksanakan. Oke? Nah, yang kedua, selalu berdoa. Jadi kalau kamu selesai sholat, jangan lupa mendoakan orang tua. Terus setelah itu disambung lagi, mendoakan guru-guru kalian. Seperti itu, ya. Memohonkan ampunan. Ampunan itu apa sih? Ampunan itu apa? Memohonkan atas segala kehilafan atas dosa-dosanya. Yang ketiga, senantiasa bersikap sopan ketika berada di hadapannya. Terus 4, meminta izin jika ingin bertanya atau menemuinya. Misal, Bu, saya mau ke kamar mandi. Bu, saya mau bertemu Bu Eka, ada. Nah, seperti itu. Jadi meminta izin terlebih dahulu. Jangan lupa kalau mau masuk ruangan, harus ketok pintu dulu, ya. Nah, seperti itu. Tok tok tok. Assalamualaikum. Misalnya seperti itu. Bu, mohon maaf, saya mau cari Bu Eka, apakah ada? Nah, seperti itu ya. Terus yang ke-5, menyelesaikan tugas yang diberikan. Di rumah dikasih PR atau diberi PR harus dikerjakan. Di sekolah ada tugas dari Bu Adel dan Bu Guru yang lainnya harus diapakan? Dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Yang ke-6, berbicara dengan santun, mendengarkan dengan perhatian. Ya kayak saat ini kalian memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ini ciri-ciri anak yang berbakti kepada guru. Sekarang cara menumbuhkan sikapnya. Coba ini yang harus kamu lakukan. 1, mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Seperti ini saat ini. Kalian memperhatikan dan mendengarkan. Yang kedua, menghormati guru. Menghormati ketika ada guru yang bicara. Seperti pada berbicara seperti ini, kalian memperhatikan. Itu namanya juga sudah menghormati. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan baik. Jika diperintah, harus segera dilaksanakan. Yang keempat, menghargai ilmu yang diajarkan. Misal, kamu sudah menjadi anak yang mengerti, yang pandai, yang pintar, sampai sudah mengerti, kemudian diajarkanlah kepada teman-temannya. Diajari dalam hal kebaikan. Gak boleh kasih contekan, Jadi diajari. Mana kenalmu yang gak bisa kamu ajari? Ya, seperti itu. Jadi menghargai ilmu yang diajarkan. Mantu diajari Bu Adel, terus sampaikan kepada temanmu. Pahalanya nanti terus mengalir. Karena itu disebut sedekah jariyah. Ketika kamu sudah meninggal, sudah meninggal, pahalanya ilmu yang bermanfaat itu terus mengalir. Seperti itu anak-anak. Itulah kehebatan ilmu yang bermanfaat. Makanya kamu ada pepatah bilang, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Ada hadis juga, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Carilah ilmu itu hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan. Cari ilmu itu seperti itu. 5, berperilaku sopan santun. Yang keenam, mendoakan guru. Nah, lanjut, kita nyanyi. 1, 2, 3. Mari kita belajar adab terhadap guru. Salah bertemu sikap hormat dan sopan. Taati nasihatnya, jaga nama baiknya. Minta izin saat akan bertanya. Jika punya
terbagi menjadi 3 kelompok saja. Yang pertama di sini ada kelompok siapa? Ada kelompok bulan. Di sini kelompok bintang. Di sana matahari. Kelompok bulan, bintang, dan matahari. Baik, di sini tugas kalian yaitu tadi sudah mengamati video kan? Oke, dan di sini kalian menjelaskan bersama kelompokmu apa yang disebut berbakti kepada guru. Kemudian sebutkan ciri-cirinya anak yang berbakti. Yang ketiga, berikan 3 contoh berbakti kepada guru. Seperti itu ya. Bisa? Bisa. Oke. Semua lawan? Yes, pasti bisa. Oke, berbagi dulu. Jangan lupa didiskusikan. Boleh melihat di buku paket kalian masing-masing. Ya, dikerjakan dulu, didiskusikan terlebih dahulu. Ya, lihat dulu, diberi nama dulu. Yang nulis gantian boleh didiskusikan ya. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah, baik. Coba kita diskusinya tadi kita baca juga di depan. Coba mulai dari bulan. Ya, kelompok bulan lagi dulu. Suaranya harus lebih keras lagi biar teman-temannya mendengar. Oke. Yang keras sekali ya. Ayo, yang keras. Keras boleh. Nah, Anak kelompok bulan. ya. Coba. Ini Putri Dea, Alina, Dika, dan Dafa berangkat. Coba diperhatikan, Sofi, duduk yang baik. Jelaskan bersama kelompokmu apa yang dilakukan berbakti kepada guru. Menunjukkan sikap sayang, patuh, taat, dan hormat kepada guru. Sebutkan 3 ciri-ciri berbakti kepada guru. A. Bersikap merendah. B. Mendengarkan nasihat dan hikmat dari anak. C. Selalu berdoa memohon syukur untuknya. 3. Berikan 3 contoh berbakti kepada guru dalam kehidupan sehari-hari. Membersihkan keluar, berkata sopan, dan meminta izin saat ingin bertanya. Pinter. Semua yang dibaca kelompok bulan ada yang ditanggapi benar atau salahnya? Benar ya? Oke. Kita tepuk tangan untuk kelompok bulan. Terima kasih. Ya, memperdalam lagi. Apakah kalian masih memahami apa yang dijelaskan? Oke, sama Bu. Ada dari awal sampai akhir pembelajaran hari ini. Kalian bagaimana perasaannya ketika belajar dengan Bu Ada hari ini? Mengerti apa yang dijelaskan tadi? Mengerti. Oke, nanti coba kalian tunjukkan ya kepada Bu Ada melalui lembar kerja individu. Nah, tugas kalian mengamati gambarnya dan berilah tanda cek.
jembatan yang menghubungkan kita dengan ilmu pengetahuan sehingga kita bisa menjadi anak-anak yang cerdas. Nah, mari kita berbakti kepada guru dan menghormatinya. Nah, ketika kita sudah berbakti, kita akan apa? Mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu kita menjadi berkah. Kita didukung dan didoakan guru agar kita juga menjadi anak yang sukses. Nah, kita juga menunjukkan rasa terima kasih kita atas segala waktu dan usahanya. Coba kalau ada mau tanya lagi, Mas Dava, apa yang disebut dengan berbakti kepada guru? Apa ya? Mbak Prilly, apa itu yang disebut dengan berbakti kepada guru? Yang keras. Oke, menghormatinya. Terus apa lagi? Menghargainya, menyayanginya. Terus mendoakannya. Nah, itu sikap berbakti kepada guru. Contohnya tadi perbuatan apa? Untuk menumbuhkan rasa kita berbakti kepada guru. Contohnya apa? Membantu. Iya, membantu membawakan buku ketika bu guru membawa bukunya terlalu banyak. Apalagi? Membantu membersihkan kelas. Apa lagi? Menatap bangku. Terus apa lagi? Iya, mendengarkan saat guru menjelaskan. Terima kasih anak-anak. Nah, kesimpulan dari materi ini, kita harus menjadi anak yang soleh-solihah dan menjadi anak yang berbakti kepada bapak dan ibu guru agar kita kelak menjadi orang yang sukses dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Oke, anak-anak, pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang berbakti atau menghormati orang lain. Tolong di rumah kalian baca dan pelajari. Besok kita bahas di minggu selanjutnya.